Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mengenai kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, semua manusia sangat suka dan pintar melihat kelebihannya dari orang lain. Namun kelebihan dirinya yang dilihatnya itu selalu berkisar mengenai kehidupan dunia ini. Dia bangga dan congkak kalau dia merasa lebih cantik, lebih tampan dari orang lain. Dia bangga, bahkan angkuh, kalau dia merasa lebih pintar, lebih tinggi pendidikannya dari orang lain. Dia bangga, bahkan arogan, bila dia berpikir bahwa dia lebih menguasai teknologi dari orang lain, bahkan menjadi menganggap orang lain itu gaptek. Tapi jangan lupa saudara-saudara, hal-hal yang seperti itu sama sekali tidak berguna. Oleh sebab itu Tuhan memanggil kita melalui firman ini. Carilah dan raihlah kelebihan di dalam kehidupan kerohanian. Kelebihan dalam kematangan iman. Kelebihan dalam kasih. Kelebihan hidup sebagai anak Tuhan. Dan untuk itu pertama-tama kita diperingatkan. Jangan cari kelebihan-kelebihan kerohanian itu di dalam hal-hal lahiriah. Di dalam hal-hal yang formal. Saudara-saudaraku, sejak manusia mengenal agama, manusia itu terjebak kepada agama-agama lahiriah, kepada ibadah-ibadah lahiriah. Dan karena sudah terjebak kepada hal-hal yang lahiriah itu, bahkan dia merasa aman. Dia merasa bahwa agama yang dijalankannya secara lahiriah itu menjadi jalan keselamatan.
Dan bahkan banyak di antara orang-orang Kristen yang merasa bahwa agama itu adalah jalan keselamatan. Jangan lupa saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa agama Kristen itu jalan keselamatan. Hanya satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Kepada jemaat yang waktu itu terdiri dari dua kelompok jemaat. Salah satu kelompok Kristen Yahudi, Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi. Dan yang kedua kelompok Kristen Helenis yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Kristen Yahudi itu selalu menekankan, kalaupun percaya kepada Yesus Kristus itu tidak cukup untuk keselamatan. Tapi harus hidup sebagai orang Yahudi. Harus hidup di dalam hukum-hukum Yahudi. Harus hidup di dalam sunat. Oleh sebab itu pada waktu Rasul Paulus menekankan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Maka mereka jadi bertanya, apakah tidak ada kelebihan sebagai orang Yahudi? Masa tidak ada kelebihannya sebagai bangsa pilihan Allah? Karena mereka terjebak kepada kehidupan lahiriah itu. Sehingga mereka lupa bagaimana sebenarnya keyahudian yang sesungguhnya menurut firman Allah. Bahkan itulah yang selalu mereka kedepankan bahkan kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 8 ayat 33 mereka mengatakan, menjawab Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mengatakan, saya datang untuk menyelamatkan, saya datang untuk memerdekakan kamu. Mereka mengatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Karena mereka sudah terjebak kepada keyahudian yang lahiriah itu. Mereka lupa. Bahkan mungkin mereka sengaja lupa bahwa mereka adalah keturunan hamba. 400 tahun nenek moyang mereka diperhamba di Mesir. Mereka lupa itu. Mereka berani mengatakan kami tidak pernah diperhamba. Dan karena kehidupan lahiriah itu mereka tidak bisa merasakan bahwa mereka sebenarnya sudah menjadi hamba dosa. Sehingga mereka merasa tidak perlu mereka diselamatkan. Tidak perlu dimerdekakan. Kehidupan yang seperti itulah yang sangat keras dicela oleh Alkitab. Melalui Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 3 ayat 7 dikatakan kepada mereka begini. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 2 ayat 28a dan 29a. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, ainaing majahudi ibana di bagasan rohana. Demikian juga mengenai sunat. Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai sunat, kita hanya berbicara mengenai sunat, mengenai iman Kristiani. Tidak ada kaitannya dengan sunat dalam pengertian agama-agama yang lain. Hanya pengertian sunat di dalam iman Kristiani. Saudara-saudaraku, mereka bertanya kepada Paulus, apakah enggak ada gunanya sunat? Mereka lupa akan firman Tuhan. Dari sejak perjanjian lama,
Bahkan pada saat Tuhan memberikan kepada mereka hukum sunat itu, Tuhan telah menekankan dalam kitab Ulangan 10 ayat 16, Ulangan 30 ayat 6, yang dipertegas oleh Nabi di dalam Yeremia 4 ayat 4, sunat yang benar adalah sunat hati. Sunat lahiriah itu hendaknya membawa kita untuk hidup di dalam sunat hati. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Kolose 2 pasal 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Itu yang disebutkan firman Tuhan dalam Roma 2 ayat 28b dan ayat 29b. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, sunat dalam hati, sunat secara rohani, yaitu memotong dan membuang semua sifat-sifat jahat dari perasaan kita, dari pikiran kita, dari hati kita, supaya itu diganti oleh firman Tuhan. Untuk itulah firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 3 berkata, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Kudus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Bagaimana hidup kita sekarang, saudara-saudaraku? Apakah kita juga akan bertanya, apakah tidak ada kelebihan aku beragama Kristen? Untuk apa beragama Kristen kalau toh tidak ada kelebihannya saya beragama Kristen? Firman Tuhan ini jelas mengatakan, tidak ada. Bila kekristenanmu hanya Kristen lahiriah, bila kekristenanmu hanya kekristenan yang formalitas, namanya saja sudah Kristen, Kristianoi, orang-orang Kristus, murid-murid Kristus yang hidup sebagai Kristus. Itu yang ada gunanya. Karena kita sebagai Kristen, sebagai orang-orang Kristus harus mencapai hidup apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Itu Kristen yang ada gunanya. Bukan Kristen yang lahiriah. Kristen yang benar-benar di dalam hidupnya telah hidup Kristus. Dan itu nampak dalam segala tindakannya, perkataannya, perbuatannya. Mungkin kita akan bertanya lagi, masa enggak ada gunanya rajin beribadah, rajin ke kebaktian minggu, rajin ke pertanyaan, rajin ke kebaktian kategorial. Bahkan ada orang yang beribadah kebaktian sambil menangis-nangis, menari-nari. Sampai tidak sadar. Apa tidak ada gunanya? Firman Tuhan ini jelas mengatakan tidak ada. Kalau itu semua hanya ibadah lahiriah. Kalau itu hanya ibadah formal. Karena kita, dan baca nanti setelah selesai kebaktian, kita bisa jatuh kepada Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Tuhan berkata kepada umatnya, untuk apa aku itu ibadahmu? Apa gunanya persembahanmu? Apa gunanya korbanmu?
Apa gunanya hari rayamu? Apa gunanya hari sabatmu? Apa gunanya hari minggumu? Perbaharui hidupmu supaya saya mendengarkan ibadahmu. Mungkin kita akan bertanya lagi, apa tidak ada gunanya baptisan? Apa tidak ada gunanya perjamuan kudus? Firman ini jelas mengatakan tidak ada kalau itu hanya pekerjaan manusia. Kalau itu hanya baptisan lahiriah. Kalau itu hanya perjamuan kudus lahiriah. Gak ada gunanya. Harus benar-benar kita terima itu sebagai pekerjaan Roh Kudus. Kita dibaptiskan supaya kita dilahirkan kembali. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Tuhan kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala karunia-Nya yang melahirkan kembali kita ini oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu kita terima melalui baptisan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan kita terima dengan iman oleh kekuatan Roh Kudus. Demikian juga perjamuan kudus, itu tetap roti, itu tetap anggur. Kalau kita hanya menerima itu secara lahiriah, kita harus yakin Tuhan yang bekerja di sana. Kita terima dengan iman, sehingga itu menjadi daging dan darah Yesus Kristus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, jauhkan itu agama yang hanya lahiriah, ibadah yang hanya lahiriah, kekristenan yang hanya lahiriah. Tapi masuki kehidupan yang benar-benar, kehidupan orang Kristen. Seperti yang kedua yang dipanggilkan kepada kita saat ini. Jangan lagi hanya dalam kehidupan agama yang lahiriah. Jangan lagi. Jangan di dalam iman yang mati. Jangan di dalam iman yang kosong. Tetapi hiduplah di dalam iman yang benar. Yang sungguh kepada Yesus Kristus. Karena dialah pewujudan satu-satunya kesetiaan Allah yang benar. Saudara-saudaraku, di dalam epistel tadi, di dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19, jelas dibicarakan mengenai kebesaran kekuatan Allah. Di mana kebesaran kekuatan Allah itu? Dikatakan adalah Allah yang panjang sabar dan melimpah kasih setianya untuk mengampuni. Dan yang kedua, kebesaran kekuatan Allah, Dia punya kuasa untuk menghakimi dan menghukum segala yang jahat dan segala yang salah. Saudara-saudaraku, di dalam firman ini jelas Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi itu, sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan orang Yahudi, banyak dalam banyak hal. Tapi Paulus mengatakan, tapi yang pertama-tama adalah kepada mereka dipercayakan firman Allah. Saudara-saudaraku, di situ tidak dipakai istilah disampaikan firman Allah. Kepada mereka diperdengarkan firman Allah, bukan. Tapi kepada mereka dipercayakan firman Allah. Apa maksudnya? Supaya firman Allah itu yang dipercayakan kepada mereka dipelihara benar-benar merupakan warisan dari Tuhan. Supaya mereka menghidupi firman itu dan mereka hidup di dalam firman itu. Supaya mereka menyebarkan firman itu kepada seluruh bangsa. Supaya melalui penyebaran firman itu mereka menjadi perantara keselamatan kepada seluruh bangsa. Tetapi mereka tidak setia, saudara-saudaraku, kepada yang mempercayakan kepada mereka. Bahkan mereka tidak setia kepada firman itu. Mereka tidak setia kepada tugas mereka. Kalau dikatakan dalam firman ini, kalau ada mereka yang tidak setia, bukan hanya tidak kalau ada. Tetapi secara bangsa mereka itu semua tidak setia. Sebenarnya saudara-saudaraku, ketidaksetiaan mereka itu harus direspons Tuhan dengan kebesaran kekuatannya untuk menghakimi dan menghukum segala kejahatan dan segala dosa. Tapi
Justru sebaliknya saudara-saudaraku. Ketidaksetiaan mereka itu justru direspons oleh Tuhan dengan menunjukkan kesetiaannya yang tidak bisa dipahami oleh manusia, yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Justru ketidaksetiaan mereka itu direspons oleh Tuhan dengan kesetiaannya mengasihi seluruh umat manusia. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Karena dia mengasihi seluruh dunia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya semua orang percaya. Beroleh kehidupan. Beroleh keselamatan. Tuhan Yesus itu saudaraku adalah buah dari kesetiaan Allah. Dia mau datang ke dunia ini. Mengambil rupa manusia bahkan rupa hamba. Dia menderita, ganti kita menderita karena dosa. Karena kita yang harus menderita karena dosa itu. Dia rela mati, ganti kita. Karena kita yang harus mati karena dosa itu. Tapi dosa kita telah ditimpakan kepada dia. Dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia rela menjadi dosa. Walaupun dia tidak mengenal dosa. Tapi harus kita catat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus itu tidak pernah menjadi orang berdosa. Tuhan Yesus itu tidak pernah jadi orang berdosa. Tapi dia menjadi dosa walaupun dia tidak mengenal dosa. Karena Tuhan tahu ketidaksetiaan daripada umatnya. Membuat enggak mungkin lagi manusia ini menjadi orang benar. Tetapi manusia itu hanya mungkin karena dibenarkan oleh Yesus Kristus. Tidak mungkin lagi manusia itu selamat. Karena ketidaksetiaan daripada umatnya. Hanya mungkin manusia itu karena diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus mengorbankan diri. Menjadi korban pengampunan dosa. Menjadi korban pendamaian. Tuhan Yesus tidak menunjukkan kesetiaan Allah dengan secara lahiriah. Dengan formalitas. Dia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan nyawanya, dia mencurahkan darahnya. Bagaimana kita menjawab itu hanya dengan hal-hal lahiriah? Luar biasa saudaraku. Masa pengorbanan yang seperti itu disambut dengan hal-hal yang lahiriah? Jangan lupa saudara-saudaraku. Ketidaksetiaan umat Tuhan mengakibatkan mereka jadi orang berdosa yang melakukan dosa dalam 3 bagian. Dosa yang pertama, mereka meninggalkan Allah. Mereka sudah beralih kepada berhala-berhala. Buah itu semua segala dosa mereka dalam sikap beragama mereka. Yang kedua, kehidupan sehari-hari mereka sudah bobrok. Tidak ada lagi moral, penindasan, membengkokkan hukum. Tiada lagi keadilan. Semua hal-hal yang buruk ada dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, mereka menajiskan bait Allah. Menajiskan rumah Tuhan. Bahkan bisa masuk di rumah Tuhan ibadah-ibadah yang tidak benar. Bahkan bisa masuk di sana patung-patung berhala. Tuhan menunjukkan kebesaran kekuatannya dengan menghukum mereka. Kita sekarang ini saudara-saudaraku, justru bukan merespons kesetiaan Tuhan itu dengan kesetiaan. Tapi kita tertular oleh ketidaksetiaan umatnya dulu pada perjanjian lama. Pertama, kalau mereka meninggalkan Tuhan bagaimana kita? Wah, begitu banyak di dunia ini
sudah meninggalkan Tuhan, di KTP-nya tetap masih Kristen, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah di gereja, tidak pernah menyanyi memuji Tuhan, tidak ada pun yang dilakukan apa-apa. Bahkan dia sudah lupakan Tuhan. Bahkan kita orang-orang percaya ini juga sudah meninggalkan Tuhan. Kita sudah memberhalakan hal-hal yang di dunia ini, terutama oleh perkembangan teknologi. Teknologi itu saudara sangat indah, sangat menjanjikan kehidupan yang baik. Tapi saat kita tidak menguasai teknologi itu, bahkan teknologi itu kita perdewa, kita sudah hancur saudara-saudaraku. Kita meninggalkan Allah. Karena sekarang saudara-saudaraku, kalau orang lupa membawa HP-nya, nggak berani lagi dia jalan. Walaupun sudah 3 kilometer dia balik lagi. Tapi kalau dia lupakan Tuhan, sampai 3 kilometer sampai ke ujung bumi dia nggak ingat. Sudah ditinggalkan Tuhan saudara-saudaraku. Bagaimana kita? Bagaimana kamu bapak-bapak? Bagaimana kau ibu-ibu? Bagaimana kau Naposo Bulung? Apakah memang masih hidup di dalam Tuhan? Kebobrokan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kita nggak bisa lagi mengerti saudara-saudaraku. Sebagaimana yang dikatakan Menteri Hukum dan HAM. Mayoritas narapidana itu, mayoritas adalah masalah narkoba. Belum lagi pencurian, belum lagi korupsi. Sampai pemerintah mengambil keputusan nggak ikut diasimilasikan yang koruptor, yang narkoba. Luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya dari orang yang tidak percaya. Sampai ada orang yang menghina Allah, menghina salib Kristus. Apa Tuhan gak marah? Kita menajiskan bait suci saudara-saudara. Kita sekarang gak bisa lagi beribadah di gereja. Kita rindu, benar. Apa benar? Jangan kita mencintai dan merindukan gereja karena mencintai fisiknya, merindukan fisiknya. Gak ada artinya. Kalau kita mencintai gereja, merindukan gereja, yang harus kita cintai dan kita rindukan di sana adalah Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, firman Allah. Jangan gunakan gereja mencari hiburan. Jangan gunakan gereja mencari khotbah yang mengenakan telinga. Itu menajiskan bait Allah. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudaraku semua pendeta. Jangan cari-cari khotbah yang mengenakan telinga orang. Kamu merasa bangga, merasa puas kalau dicari-cari orang untuk berkhotbah. Padahal khotbahmu hanya untuk mengenakan orang, mengenakan telinga orang. Jangan kita najiskan bait Allah saudara-saudara. Dan susahnya saudara-saudaraku, Tuhan menyapa kita. Bahkan saudara kita Timbul Manurung anggota DPR mengatakan Tuhan menampar kita. Dan saya mengatakan sekarang melalui COVID-19 Tuhan menghukum manusia. Tuhan sudah melakukan hukuman yang begitu berat. Justru manusia luar biasa. Justru dalam COVID-19 itu makin berkembang kejahatannya. Justru dia pakai COVID-19 itu mencari keuntungan. Menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat gak bisa dicari. Semua vitamin C, semua gak sulit kita cari. Karena orang menimbun supaya bisa dijual dengan harga yang tinggi. Luar biasa saudara-saudaraku. Masa hukuman Tuhan kita bikin memperkembang kejahatan kita. Dan demikian juga saudara-saudara dalam hidup Kristen kita. Ada orang yang mengatakan, oh corona itu punya mata. Dia buta kalau kepada orang yang percaya. Siapa bilang? Jangan kamu kembangkan pengajaran-pengajaran yang gak benar. Ada orang yang mengatakan, pendeta yang jalan-jalan di jalan itu, wah enggak, kalau kita beriman kita akan gak bisa kena corona. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus gak pernah mengajarkan itu. Ada orang yang mengatakan, ini hukuman dari Tuhan, bencana.
Tuhan Yesus mau datang sebentar lagi. Dia membuat video seolah-olah menangis mau mengatakan Tuhan akan mengangkat kita. Jangan lupa saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan dia akan datang seperti pencuri malam. Gak ada melalui tanda-tanda yang begini. Dan jangan lupa kalau kita bersiap menerima Yesus hanya karena bencana, itu bukan anak Tuhan. Bukan iman, itu budak yang takut akan seorang pembunuh. Bukan. Yang takut akan Tuhan yang kejam. Kita orang percaya yang setiap saat bersiap menerima Tuhan. Apa dalam keadaan kaya, apa dalam keadaan bencana. Seperti Raja Daud itu. Masa kejayaannya, dia waktu masih raja. Tapi dia mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengiring aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Pada waktu dia raja, waktu dia kaya, dia sudah siap. Siap menerima untuk masuk ke rumah Bapa. Itu orang beriman. Jangan karena sudah bencana, Yesus mau datang. Siapa bilang? Ada orang yang mengatakan, Roh Kudus sudah berbicara kepada saya. Dan itu jadi viral. Banyak orang yang percaya. Siapa? Roh Kudus itu kalau datang saudaraku pertama, dia akan memberi dinamis kekuatan kepada kita. Dinamis supaya kita punya kekuatan untuk berpikir, bertindak, berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan memberi eksusia kepada kita supaya kesaksian-kesaksian kita berdaya hasil dan berdaya guna. Yang kedua saudara-saudaraku, kalau Roh Kudus datang kepada kita dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, maka kita akan mampu mengaku Yesus Tuhan dan hidup di dalam Tuhan kita. Dan yang ketiga saudara, kalau Roh Kudus datang, dia akan mentransformasi diri kita menjadi bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tubuhmulah bait Roh Kudus. Dan yang keempat saudara-saudaraku, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan memberikan karunia roh. Tapi jangan lupa karunia roh itu berbagai macam. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan dia akan memberi karunia roh itu sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan karunia roh diberikan kepada kita supaya kita jadi berguna melayani Allah. Jadi berguna melayani sesama kita. Jadi berguna untuk pertumbuhan tubuh Kristus yaitu gereja. Dan yang kelima saudaraku, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan memberi buah-buah roh. Tapi ingat, dalam 9 buah roh itu dikatakan buah roh yang paling besar adalah kasih. Dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, karunia apapun yang kau peroleh, kalau kau tidak memiliki kasih, dirimu dan karuniamu tidak ada artinya. Ini saudara-saudaraku buah roh. Gak pernah itu roh berbicara kepada ini, katakan begini, apa itu. Jangan saudara-saudara. Oleh sebab itu kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada Yesus Kristus. Supaya kita hidup dalam kasih. Bersaudara dengan semua orang. Dalam kondisi pandemi virus corona ini. Saling mengasihi, saling membantu. Jangan suka menerima bantuan. Lebih sukalah kalau kau mampu memberi bantuan. Dari siapapun itu. Jangan. Ikuti semua arahan yang dilakukan pemerintah. Gak ada gunanya kau melawan itu. Itu bukan buah iman. Seperti yang saya katakan dalam khotbah saya pada peringatan kematian Yesus. Iman Kristiani itu bukan iman yang konyol. Iman Kristiani itu iman yang penuh hikmat dan kearifan. Yang mampu mentransformasi diri kita. Melihat hanya bukan kepentingan diri kita lain. Tapi kepentingan semua orang. Saudaraku itu, lakukan itu dengan disiplin semua. PSBB lakukan dengan disiplin. Dan kemudian berdiri di hadapan Tuhan saudara-saudaraku. Kenal dirimu. Jangan lihat orang lain, kenal dirimu. Jangan memperkembang hal-hal yang tidak benar, kenal dirimu. Minta keampunan dosa, supaya dosa kita diampuni, dosa bangsa ini diampuni, dosa gereja kita diampuni. Supaya diakhiri bencana ini saudara-saudaraku. Kembali dari kehidupan yang lahiriah, dari kehidupan yang formalitas kepada hidup yang benar dalam Yesus Kristus. Khususnya kita jemaat HKIP,
Udah sepantasnya saudara-saudara selesai kebaktian ini nanti. Bukan nyanyian itu. Nyanyikan, baca, nyanyikan dan doakan. 182. Tujulom ode bataku sayu sedo rohakon. Sai pasiat tangyaku rohot ilu kon. Usol soli do rohakku nago rusai toktong. Ai gudang hari-hariku na hubai na bolong. Sai jojo do hutadikon dalam minati gori. Kristen au hape hutodong dalam hamaguani. Alani tuki rohakku jongjong dia depan mi. Saya si rohap tuhaku sesana sadosaki. Habur juod di makon rohakon naik tu surga tujuhon Yesus tai tiau gogo. Mangihutoko tuhaku imalas ni rohaki. Ima naik pada tonokku dokma. Amin midisi. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi yang Maha Pengasih, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang menyapa kami untuk meninggalkan kehidupan lahiriah, supaya kami masuk kepada kehidupan iman yang benar. Hidup di dalam Engkau Yesus. Yesus hidup di dalam diri kami. Supaya kami Tuhan semakin bertumbuh sebagai anak-anak-Mu. Bapak yang Maha Pengasih, kami doakan bangsa kami ini. Bangsa kami ini sudah sangat menderita karena bencana ini Tuhan. Kami berseru kepada kasih-Mu, kepada kasih karunia-Mu, kepada nama-Mu saja Bapa. Bapa, akhiri bencana ini. Pulihkan bangsa kami ini. Bapa, berkati pemerintah kami. Dari presiden, wakil presiden, semua menteri, pemerintah daerah sampai tingkat paling bawah. Aparat hukum, aparat keamanan, parlemen, DPR, DPD, dan MPR. Supaya mereka bisa bekerja sama. Jangan saling menuduh. Tapi benar-benar bekerja sama dengan presiden kami. Dan beri kearifan dan kesabaran kepada presiden kami. Walaupun banyak yang mencerca beliau. Supaya engkau menguatkan dia. Dan tetap memberi semangat. Di saat dia letih dan capek, beri kekuatan baru. Di saat pikirannya penuh kegelapan, beri terangnya Tuhan. Supaya dia bisa menjadi alat di tangan-Mu, membebaskan bangsa ini dari bencana ini. Bapak sertai keluarganya, Ibu Iriana, Joko Widodo, dan juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Sertai juga semua tenaga medis Bapak. Lindungi mereka, pelihara mereka. Jangan bertambah lagi korban-korban karena melayani bangsa ini. Dan semua yang telah mendahului kami. Pelihara keluarganya, pelihara anak-anaknya Bapak. Dan demikian juga semua relawan-relawan. Tolong Bapak memelihara mereka, melindungi mereka. Supaya mereka bisa mengabdikan diri mereka kepada bangsa ini. Khususnya melayani semua korban COVID-19. Bapa, kami serahkan semua gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Tolong Bapa, akhiri bencana ini Bapa. Supaya gereja-Mu bisa hidup sebagai tubuh Kristus. Dan bisa beribadah di gereja-Mu seperti biasa. Tapi panggil semua orang percaya Tuhan. Supaya mengenal dosanya, meminta keampunan dosa kepada-Mu Tuhan. Panggil mereka supaya meninggalkan semua hidup lahiriah, agama lahiriah, supaya hidup benar-benar di dalam iman. Dan semua sujud berdoa untuk meminta keampunan dosa, supaya Engkau Tuhan mengakhiri bencana ini dan mengasihi kami. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut, selamatkan kami juga dari bencana ini Bapa. Bapa, hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami Bapa. Kasih-Mu dan nama-Mu yang kudus itu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.